Berikut tips buat kamu biar duit gajian gak habis sia-sia. Buat rencana finansial, investasi, catat pengeluaran harian, tunaikan zakat dan infak. Tunaikan zakat dan infak di BMH mudah dan menyenangkan, bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Para pemirsa majalah Suara Hidayatullah yang berbahagia, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bertemu untuk mengupas rubrik madrasah. Dan pada kesempatan ini kita melanjutkan kembali perbincangan kita terkait dengan bagaimana mengelola SDM yang aktif dan produktif. Di bagian ini ada beberapa prinsip bagaimana mengelola sumber daya manusia di lembaga pendidikan. Para pemirsa majalah Suara Hidayatullah yang berbahagia, dalam tulisan kami lebih kepada pendekatan yang bersifat spiritual pada ulasan kali ini. Karena pada ulasan-ulasan sebelumnya terkait dengan secara teoritis maupun secara normatif kami tuangkan di dalam tulisan-tulisan sebelumnya. Dan pendekatan kali ini kami awali dalam tulisan ini dengan sebuah kisah yang mungkin sudah cukup familiar, yang sudah sering kita dengar terkait dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah kesempatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat, beliau bertanya, mana orang yang bertanya tentang kiamat? Kemudian berdirilah seorang Badui. Saya ya Rasulullah. Jadi orang Badui ini kemudian berdiri dan angkat tangan, kemudian menyampaikan, sesungguhnya yang bertanya itu adalah saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa kiamat itu apabila amanah disia-siakan, maka bersiaplah menghadapi kiamat. Rasulullah menyampaikan seperti itu. Kemudian Badui ini melanjutkan pertanyaannya. Lalu bagaimana menyia-nyiakan amanah itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, apabila sebuah pekerjaan atau urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka akan terjadi kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Para pemirsa majalah Suara Hidayatullah yang berbahagia, hadis yang cukup populer ini sesungguhnya adalah mengingatkan kepada kita
betapa pentingnya kita memberikan amanah kepada orang yang memiliki kemampuan, kepada orang yang memiliki kompetensi. Karena jika amanah ini diberikan kepada orang yang tidak memiliki keahlian, tidak memiliki skill, tidak memiliki kompetensi, maka Rasulullah SAW mengingatkan akan terjadi kiamat. Artinya kiamat di sini adalah bahwa akan terjadi kehancuran. Kalau dalam perspektif organisasi, dalam perspektif lembaga pendidikan, mungkin akan terjadi lembaga pendidikan atau organisasi itu tidak berkembang dengan baik atau bahkan decline. Ini menunjukkan bahwa mengelola sebuah lembaga pendidikan dibutuhkan kemampuan untuk menjadikan SDM-SDM yang ada dalam lembaga pendidikan itu memiliki keahlian-keahlian sesuai dengan amanah yang diberikan kepadanya. Dan ini telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa majalah Suara Hidayatullah yang berbahagia, di sisi yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi satu sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada orang yang diberikan amanah itu punya kemampuan, punya skill, punya keahlian, punya kompetensi yang baik. Di sisi lain, lembaga pendidikan atau organisasi juga berkewajiban untuk memikirkan terkait dengan upah atau kompensasi yang diberikan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghimbau supaya pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang itu sebelum keringatnya mengering, maka kewajiban kita adalah memberikan upah kepada mereka. Artinya ini bahwa bukan hanya sekedar terkait dengan maisah atau upah yang diberikan oleh lembaga pendidikan atau organisasi kepada seorang SDM, tetapi ini juga cara memuliakan SDM kita agar mereka senantiasa termotivasi untuk menjalankan amanah tersebut. Karena sesungguhnya dimensi pekerjaan yang ada di dalam Islam bukan sekedar mencari maisha, bukan sekedar mencari upah, tetapi bekerja itu juga merupakan salah satu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini mungkin yang tidak ada di dalam konsep kapitalis. Para pemirsa majalah Suara Hidayatullah yang berbahagia, untuk mencapai hal ini, maka pengelola atau manajer SDM harus pandai-pandai merencanakan hal-hal yang strategis terkait dengan perencanaan yang harus dilakukan dalam mengelola SDM. Baik itu terkait dengan penyiapan yang ada kaitannya dengan keahlian, skill, kompetensi, dan juga kemampuan merencanakan terkait dengan finansial. Dalam waktu yang sama, SDM ini juga harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan amanahnya. Sampai-sampai Rasulullah SAW memberikan penekanan terkait dalam hal ini. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melaksanakan suatu pekerjaan, maka pekerjaan itu dilakukan dengan itqan atau tuntas. Hadis riwayat Tabrani. Para pemirsa majalah Suara Hidayatullah yang berbahagia, para ulama menjelaskan bahwa
Itqan yang dimaksud ini adalah kesungguhan dan kemantapan diri dalam melaksanakan tugas. Dikerjakan secara maksimal dan tidak asal-asalan. Pekerjaan ini dilaksanakan sampai tuntas dan diselesaikan dengan baik. Atau dalam istilah manajemen saat ini, ada yang dinamakan dengan kerja ikhlas, kemudian kerja cerdas, kerja keras, dan kerja tuntas atau kerja itqan. Artinya bahwa pekerjaan-pekerjaan yang diamanahkan kepada SDM ini bukan hanya sekedar amanah biasa, tetapi dari mulai awal mereka mengerjakan amanah yang dibebankan kepada SDM ini harus dikerjakan dengan ikhlas. Kemudian memiliki kemampuan bagaimana menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik. Diselesaikan dengan sungguh-sungguh, bahkan diselesaikan dengan tuntas dan dilaksanakan sebaik mungkin. Artinya dalam melaksanakan amanah ini sejatinya tidak sekedar untuk kepentingan pekerjaan itu saja, untuk kepentingan secara duniawi saja, tetapi lebih jauh daripada itu, semua yang dikerjakan SDM itu sesungguhnya adalah bernilai ibadah. Oleh karena itu, pengelola atau manajer SDM harus senantiasa memotivasi para SDM-nya itu agar mampu bekerja secara optimal dengan cara yang baik, dengan cara yang inovatif, sampai pekerjaan itu betul-betul tuntas dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Karena memang pada dasarnya, kalau kita melihat fenomena yang ada, mengelola SDM itu butuh seni untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan itu sesuai dengan yang distandarkan oleh lembaga pendidikan. Kadang naik, kadang turun motivasi yang dimiliki oleh para SDM. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana ketika tujuan yang sudah direncanakan itu tercapai? Apa selanjutnya yang harus dilakukan? Paling tidak ada dua hal. Yang pertama adalah, apakah kita akan mampu mempertahankan capaian-capaian yang sudah kita dapatkan sebelumnya? Dan yang kedua adalah, apakah kita mampu untuk meningkatkan kualitas yang ada untuk menjadi lebih baik lagi? Maka ini menjadi tantangan bagi kita dalam mengelola lembaga pendidikan. Tetapi untuk mencapai hasil yang berkualitas, tentu kita membutuhkan beberapa hal yang itu menjadi sarana penunjang kualitas. Apakah SDM yang kita dapatkan ini tetap mempertahankan posisi produktivitas kinerja yang dia lakukan, atau bahkan meningkatkan produktivitas pekerjaan yang mereka lakukan. Sehingga dengan meningkatkan atau meningkatnya kinerja SDM itu tentu harus diimbangi dengan sarana-sarana atau sarana dan prasarana yang diharapkan mampu meningkatkan output yang didapatkan di lembaga pendidikan tersebut. Jadi beberapa kebutuhan-kebutuhan terkait dengan penunjang dari apa yang dilakukan oleh SDM itu, lembaga pendidikan juga harus memberikan support ya. Seperti yang saya sampaikan tadi terkait dengan sarana maupun prasarana. Karena ini penting dilakukan oleh SDM tersebut untuk meningkatkan kinerja, meningkatkan produktivitas mereka dalam melakukan pekerjaan yang ada.
pemenuhan kebutuhan ya dapat dilakukan ketika individu dan organisasi ini dapat memenuhi tuntutan kinerja yang ditetapkan. Artinya bahwa individu ini mampu memberikan produktivitas kinerja yang baik. Dan yang kedua, organisasi ini juga mampu melakukan produktivitas kinerja juga dengan baik. Dua hal ini harus balance. Individunya memiliki kemampuan yang baik dalam menjalankan amanah ini, dan organisasi juga dalam kondisi yang baik. Nah, dua hal ini sangat menunjang sekali terkait dengan peningkatan kualitas kinerja yang ada dalam lembaga pendidikan. Baik, para pemirsa majalah Suara Hidayatullah yang berbahagia, jadi di dalam tulisan kami yang ketiga ini, sesungguhnya ada 2 poin penting yang ingin kami tuangkan dalam tulisan ini. Yang pertama terkait dengan prinsip dalam mengelola SDM agar aktif dan produktif. Yang kedua adalah bagaimana supaya individu dan organisasi ini memiliki kemampuan yang balance supaya bisa meningkatkan kualitas kinerja dan produktivitas yang ada. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tips buat kamu biar duit gajian gak habis sia-sia. Buat rencana finansial, investasi, catat pengeluaran harian, tunaikan zakat dan infak. Tunaikan zakat dan infak di BMH mudah dan menyenangkan bukan?